Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kali ini saya akan mengajak sobat sekalian untuk menyusuri wilayah Purwokerto, terutama untuk menuju Batu Raden, ya, yang jalur melalui Karanglewas, kemudian nanti Kedung Banteng, kemudian Karangnangka, langsung ke Kebumen, desa Kebumen, lanjut ke Batu Raden untuk jalur wilayah barat. Nah ini teman-teman, untuk wilayah itu kita mulai dari sini jembatan Logawa ini kita belok ke kiri. Nah ini jalur ini memang mungkin kurang begitu familiar ya, tetapi untuk banyak orang yang sudah biasa ke Batu Raden yang dari wilayah Aji Barang atau dari Barat Purwokerto itu biasa melewati itu juga. Nah kita lihat, kita sudah di belok kiri dari jembatan Logawa, kita akan melewati beberapa tempat yang menarik ya. Kenapa? Kita mulai dari sini. Nah di sini ada makam Syekh Mahdum Wali. Nah ini makam di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita ini makam yang konon merupakan penyebar agama Islam di wilayah Banyumas bagian barat, Syekh Mahdum Wali. Dan biasanya itu para peziarah yang memulai datang ke sini untuk berziarah, untuk mengenang perjuangan dan jasa para wali yang berjuang menyebarkan Islam di Banyumas ya. Dari makam Syekh Mahdum Wali kita lanjut ini ya. Jadi dari jembatan Logawa kita tembus ke arah ini, masih bagian ini masih ikut Karanglewas, kemudian ini sudah masuk ke wilayah yang disebut dengan Desa Pasir Kidul. Ini kita lihat depan, ini sebelah kanan kita ada SMP 4 Purwokerto. Ini SMP Purwokerto. Kita lanjut ke arah utara, ini sudah ke arah utara. Teman-teman juga bisa lewat pasar Karanglewas ke kiri, juga bisa. Kalau tadi saya memang ambil ke jembatan Kali Logawa ke kiri karena saya ingin melewati tadi makam Syekh Mahdum. Wilayah Pasir ini boleh dikatakan adalah daerah cikal bakal Banyumas juga ya. Konon Taman Daka juga apa namanya, juga sempat singgah di sini, terutama di Kali Logawa. Nah ini kita sudah sampai ke Pasir Kidul. Kita lanjut. Jalur ini juga bagi teman-teman yang dari Aji Barang ya, atau Wangun yang lewat Aji Barang mau ke Purwokerto bisa menggunakan jalur ini kalau terjadi kemacetan di pusat Purwokerto ini. Kita menyusuri pinggir Purwokerto. Ya ini. Nah, masih banyak persawahan kanan kiri. Dan juga kalau dalam kondisi terang ya, depan kita itu akan juga terlihat pemandangan Gunung Slamet. Ya di sini pusat makanan cireng. Nah, teman-teman yang suka makan cireng, enak ini cireng dari wilayah Pasir ini. Istilahnya orang sebut Desa Pasir Kidul, Pasir Wetan, jadi sebutnya desa Pasir. Ini cirengnya enak.
sini kalau dimakan anget-anget ya. Oke teman-teman, setelah itu kita dilihat ada istilahnya pertigaan ini, kita ke kanan. Sebenarnya lurus bisa, kalau kita ambil kanan, masuk ke desa Kedung Banteng. Di lurus tadi juga desa Kedung Banteng, cuma saya ambil ke kanan sini ada beberapa ya, tempat yang mungkin teman-teman perlu yang ketahui ya mungkin tapi yang sudah tahu ya bisa lebih tahu lagi. Nah kita masuk ini pas ini, tapi jalurnya cukup rusak ya, karena di sini kalau hujan sering terjadi genangan air, kemudian dilewati oleh kendaraan berat. Jadi banyak kendaraan berat yang memuat kayu atau material itu lewat sini. Nah kita lihat tuh truk-truk sini, mereka lebih senang lewat sini karena relatif ya lebih lancar kalau untuk ukuran jalur berat dibandingkan kalau lewat jalur kota. Oke. Ya kita sudah masuk Kedung Banteng, kecamatan Kedung Banteng. Oke, di sini desanya namanya Desa Kebocoran. Oke, dan termasuk juga desa yang lama atau desa yang keberadaannya itu termasuk juga lama, sehingga di beberapa tempat itu di Kedung Banteng ini ada beberapa situs yang dipercaya oleh penduduk itu peninggalan nenek moyang. Nah, ada sumur tua itu terus susun oleh batu-batu. Kemudian di Kedung Banteng sebelah utara lagi ada batu sinom. Ini ada batu sejarah, cerita sejarah pastinya atau cerita-cerita mitosnya saya kurang begitu paham ya. Nah ini setelah melewati desa Kebocoran, masih kecamatan Kedung Banteng, kita masuk ke desa Karangsalam. Perlu teman-teman ketahui bahwa desa Karangsalam di Banyumas itu cukup banyak ya, menurut pengalaman saya boleh dikatakan untuk wilayah Karangsalam seperti di Baturaden ada yang namanya desa Karangsalam. Kemudian di wilayah Banyumas sana juga ada Karangsalam. Kemudian juga di wilayah barat Purwokerto atau Banyumas Barat itu juga ada yang namanya desa Karangsalam. Bahkan kayak ini nggak tahu, hampir di Banyumas kan banyak kesamaan nama desa. Karangsalam, Karangnangka, Karangtengah, banyak dan Karangsari, banyak yang kata-kata Karang ya, kita sudah tahu apa-apa. Ya baik teman-teman, sudah, dan kita lanjut, ada pertigaan lagi. Nah ini teman-teman kalau ke kanan itu bisa lanjut ke Bobosan ya, kita ke kiri ini masih desa Karangsalam, wilayah Kedung Banteng ya. Nah kenapa saya pilih lewat jalur ini, karena di daerah ini ada perguruan tinggi swasta yang cukup terkenal, yaitu Universitas Wijaya Kusuma. Nah ini sebelah kiri, ini dekanat ini sebelah kiri, ini Universitas Wijaya Kusuma. Depannya itu ada Fakultas Sosial Politik. Nah ini pintu gerbang, dan sebelah kirinya ini, nah ini ada Laboratorium Hukum. Nah, dekanat ini kita lihat tulisan depannya. Nah ini teman-teman yang ingin kuliah di sini silakan. Nah, ini universitas swasta paling tua di Purwokerto, khusus Banyumas pada umumnya. Kenapa? Karena setelah Universitas Jenderal Sudirman berdiri, Universitas Wijaya Kusuma ya sudah berdiri ya. Bahkan dulu dosen-dosen Unsur itu juga mengajar di sini. Nah, di sini dulu terkenal dengan Fakultas Teknik Sipil dan Fakultas Hukum itu. Nah, sekarang dulu cukup ramai peminatnya, tapi karena persaingan ya universitas swasta di Purwokerto juga banyak, sehingga ya sedikit berkurang. Tetapi sekarang sudah mulai lagi. Nah ini kita masuk, nah ini desa
Beji. Wah, ini Desa Beji ini terkenal sebagai pusat ikan air tawar. Maka tadi di pertigaan, tadi sudah sempat saya sampaikan, tadi kita lihat pertigaan ada patung ikan mujair. Nah di sini airnya luar biasa, masya Allah, luar biasa. Subhanallah, airnya itu berikan di kemarau itu tidak pernah kering. Nah, ini di sebelah kanan kita ini ada pasar ikan Desa Beji. Teman-teman bisa, nah kapan-kapan saya ajak ke sini, bisa membeli ikan-ikan konsumsi maupun ikan hias. Ya, ada koi, kemudian ikan meteor, kemudian dia ikan cupang. Nah, ini banyak di sini, dan bahkan untuk istilahnya pulaan, ya, pulaan. Nah, di Desa Beji nanti ada beberapa tempat desa wisata. Nah, setelah Desa Beji, nah ini kita lihatin Desa Beji masih ikut Gedung Banteng. Teman-teman, ini kita hati-hati di sini karena jalannya relatif sempit ya. Oke, silahkan teman-teman yang ingin ke Bajuraden lewat jalur ini, ya, naik motor atau naik mobil, ya, pemandangannya juga asik, ya, suasananya asli. Oke, lanjut setelah dari Desa Beji, itu masih kecamatannya Gedung Banteng. Ini cukup luas tuh. Bahkan ada beberapa titik kios ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Juga ada warung makan, ya, warung makan baru ini juga ada di sini. Dia biasa menu utamanya ikan tawar. Wah, ini ada beberapa restoran, kalau teman-teman mungkin mampir sebelum ke Bajuraden sampai sini, banyak warung makan. Oke, lanjut. Nah, setelah dari Desa Beji, kita masuk. Nah, itu ada pesan selamat datang, yaitu Desa Karangnangka. Nah, masih Kecamatan Gedung Banteng. Di Desa Karangnangka ini ada berapa? Nah, ini ada tempat outbound, ada tempat berenang. Nah, ini ada yang namanya Desaku, nah, ada namanya Kebunku, ya. Desaku, Kebunku. Nah, itu milik perorangan, ya, di sebelah di tempat outbound tadi biasa dimanfaatkan oleh instansi dan sekolah-sekolahan, ya. Bahkan ada menyusuri sungai Banjaran, bahkan ada sungai kecil, ada namanya tubing. Jadi kalau teman-teman bisa menyusuri sungai kecil itu dengan menggunakan berat. Nah, kita langsung ini. Nah, setelah ini kita di situ ada, ya, kita ya ke kanan ini. Nah, ketika ini ke kanan ini menuju Desa Kutaliman. Nah, ini ya jalur Desa Kutaliman, masih Gedung Banteng, teman-teman. Kutaliman itu masih ikut Gedung Banteng. Memang Kecamatan Gedung Banteng itu luar biasa luasnya, sampai di kaki Gunung Slamet, ya. Di sana ada sebuah desa yang namanya Desa Bangseh, ya, desa yang berada di kaki Gunung Slamet. Desa itu tinggi. Nah, ini kita masuk ke Desa Kutaliman. Oke, hati-hati. Oke, ya. Nah, jalan juga sempit. Nah, ini memang depan ada truk membawa batu, jadi perjalanan cukup
alat ya, dan ke depan itu membawa batu. Nah, setelah itu kita ada tulisan itu Kebumen Baturaden, itu di atas ada. Jadi kita belok kanan, ya, jangan lurus. Ya, lurus bisa nyampe, tapi kita ke kanan, yang kanan. Kita menuju ya itu jalur ke Baturaden, ya akan melewati Desa Kebumen. Nah, mungkin kalau teman-teman dengar kata Kebumen identik dengan Gonggong ya. Nah, kita ke Desa Kebumen. Baturaden ada di Desa Kebumen. Nah, ini kita melewati, asik juga ini. Nah, saya suka lewat sini, kenapa? Nah, nanti akan di sini kita lihat jembatan, ya, jembatan ini Sungai Banjaran teman-teman, ini Sungai Pusreta juga yang saya sebutkan tadi. Untuk di Karangnangka tadi, di desa wisata tadi biasa digunakan untuk melakukan penyeberangan, terus ya atau tubing juga. Nah, ini kita menuju ke Desa Kebumen, kita melewati sawah. Ada hal yang menariknya di mana? Nah, di sawah ini kalau kita ke kanan, ya kalau kita ke kanan itu akan melihat kota Purwokerto dari atas. Nah, kita lihat di situ ada gedung tinggi, kelihatannya Hotel Aston, kemudian juga Rita Mall ya, sudah kelihatan. Dan yang lebih asik lagi, nah, tapi kalau teman-teman berani, ini kalau lewat malam di sini teman-teman akan melihat indahnya kota Purwokerto dengan lampu-lampu malamnya. Wah, malam-malam lihat Purwokerto dengan lampu yang kerlap-kerlibuan. Ya. Baik, ini kita akan menuju Desa Kebumen. Nah, ini. Kita sambil menikmati kanan kiri sawah. Jagung. Iya, kita sudah masuk. Nah, ini pada Kerudo, ini Desa Kebumen. Nah, teman-teman, untuk ke Baturaden nanti kita ambil yang jalur barat. Nah, jadi nanti tidak melewati jalur utama, tapi jalur barat. Baik. Desa ini terkenal desa yang religius, ya, itu jadi dibandingkan desa-desa lain di Baturaden, di sini relatif religius, ya. Penduduknya taat beribadah. Dan masjid di sini. Nah, nanti kita akan sampai pada perempatan ya. Nah, perempatan kita belok kiri. Nah, nanti kita belok kiri ya. Nah, nah, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, kita tipis ini. Nah, ini bagus tipis. Kondisi tipis teman-teman. Nah, ini kita lanjut mudah-mudahan kita finish. Ya, jalur barat ini kita melewati kebun-kebun ya, dan pohon-pohon di kanan kirinya. Ya, ini beda kalau di jalur timur ya. Di jalur barat ini kita melewati kebun-kebun, kalau di jalur timur itu kanan kiri sudah banyak rumah. Nah, ini kita melewati kebun. Ini, oke, ini hujan.
sepi teman-teman. Tapi kalau pas liburan ini cukup ramai, padat, ramai, tapi lancar. Kita lihat. Ini masuk. Di sebelah kanan kiri dulu di sini terkenal sebagai penghasil cengkeh. Cengkeh juga kayu manis. Nah, maka sering disebut di daerah sini namanya kebun manis. Di jalur ini ya teman-teman nanti bisa menemukan beberapa objek wisata ya ini, dan juga beberapa rumah makan dan kafe lah ya, ini sudah mulai padat. Nah ini Caping Park sebelah kanan ini, kiri maaf, sebelah kiri Caping Park, dan sebelah kanan ini apa namanya pasar pinggir Alas. Nah ini depan ini SMP Al-Irsyad ya, boarding school sebelah kiri tadi. Jadi di dekat Caping Park kirinya, kemudian kanannya itu pasar pinggir Alas, kemudian sebelahnya Caping Park, sebelah utara tadi adalah SMP Al-Irsyad boarding school. Biasanya untuk teman-teman yang mungkin punya putra untuk apa namanya bisa hafidz Quran. Nah itu di situ. Oke, wah hujannya tak deras nih. Semoga gambarnya masih bisa. Ya untuk wilayah Batu Raden ini sudah masuk ke dataran tinggi, memang yang namanya hujan ya, boleh dikatakan daerah dengan curah hujan yang tinggi ya, hampir boleh dikatakan setiap hari terjadi hujan, terutama apalagi kalau musim hujan. Nah, biasa saja di tempat lain tidak hujan, di sini bisa terjadi hujan. Ya, lumayan deras hujannya. Oke, kita tetap lanjut saja. Beberapa rumah makan ada. Nah, ini rumah makan bernuansa alam. Kemudian ini sebelah kiri juga ada sebuah macam kafe ini. Nah ini. Nah ini teman-teman, kita sudah mendekati objek wisata yang cukup terkenal juga, yaitu Small World. Tapi Small World ini kanan kiri kita lihat itu ada restoran bernuansa alam ini, teman-teman. Ini ada Pandi Daftar Putra Tani, itu warung makan lah, warung makan Putra Tani, warung makan ini. Oke. Nah ini teman-teman, di sebelah kiri kita ini ada yang namanya Small World. Ini teman-teman, ini masih tutup ya. Nah Small World ini tempat untuk berselfie ria, dan di sini banyak ikon-ikon dari berbagai negara di dunia dalam bentuk miniatur.
biasanya ramai banget, ramai. Dan kita lanjut. Nah ini di sini ada yang namanya sekolah teologi. Nah ini sekolah teologi. Kemudian di kiri kita, setelah dari sekolah teologi ada apa namanya? Ya ini tempat rehabilitasi bagi kecanduan narkoba. Nah ini sebelah kiri tadi. Jadi bagi biasanya orang tua yang anaknya kecanduan narkoba kemudian di rehabilitasi di sini. Nah, dulu namanya SPA, Sekolah Petirahan Anak Yatim, milik dinas sosial. Sekarang digunakan untuk rehabilitasi para pecandu narkoba. Kita lanjut. Nah ini sudah mulai nih. Ini sebelah kiri sebenarnya ada objek wisata namanya Curug Jenggala. Itu juga bagus. Nah ini kita lihat. Kita sudah masuk ini termasuk sudah wilayah atas lokasi wisata Baturadèn. Nah, ini sudah mulai banyak di sini sebelah kiri kanan, terutama kanan kita ini juga banyak penginapan. Nah ini ada hotel juga, ada hotel penginapan. Nah ini juga. Jadi ini sudah masuk di objek wisata Baturadèn, banyak hotel-hotel kecil, hotel melati. Oke, misalnya terus ya apa-apa. Nah ini. Iya, oke. Nah ini ada Red Doors juga ada. Wah, ini masih beres, teman-teman. Iya, oke. Kita lanjut, ini sudah sampai di atas. Nah, oke, kita sudah sampai. Nah, di atas sana tinggal ada lokasi. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Nah, ini kita sudah sampai. Ini namanya terminal wah. Oke, kita tidak ke lokasi wisatanya, ada hujan. Jadi kita ini kita balik aja. Oke, sekian dulu teman-teman. Jadi sudah di terminal bawah. Oke, ini sudah lokasi. Nah, untuk ke Baturadèn naik, silahkan teman-teman nanti sudah tahu rute barat ke Baturadèn ya. Nah, ini kita pulangnya ke rute jalur timur. Nah ini kita pulang itu. Iya, bisa. Ya, ini kalau di sini udah mulai ramai, bahkan hotel-hotelnya termasuk hotel yang besar ya di sini. Iya, oke. Oke, jadi tampaknya tidak saya teruskan, ini tidak cukup dan saya ini sudah menghalangi kamera cukup deras. Nah ini, kalau kita lihat ini teman, dari kalau pulang turun ke bawah ini asiknya itu kita bisa melihat pemandangan Purwokerto. Nah, apalagi kalau malam itu lampu bagus. Nah ini kalau dari lokasi jalur timur ini kalau kita pulang ini, wah asik ini di bawah sana pemandangan Purwokerto. Oke, begitu sampai sekian dulu teman-teman untuk kita feeling dari kota Purwokerto kemudian menuju Baturadèn dengan mengambil jalur yaitu jalur barat menuju Baturadèn. Semoga teman-teman yang akan ke Baturadèn terutama yang dari luar kota bermanfaat ya. Dan oh ya, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum.